apa kabar? Jumpa lagi di dalam kelas dasar pemrograman, dan kita pada hari ini sudah pada pertemuan 12. Dan di saat ini kita akan belajar tentang topik yang akan selalu dipakai di dalam membuat program, baik itu bahasa pemrograman Python maupun bahasa pemrograman lainnya. Nah, kita akan mempelajari tentang topik function atau fungsi di dalam Python. Mari kita lihat tentang topik ini. Jadi seringkali di dalam membuat program kita menggunakan baris kode yang sama dalam menjalankan sebuah proses atau membuat sebuah proses, dan baris kode yang sama itu kita pakai berulang-ulang. Nah, biasanya untuk menjalankan misalnya proses tertentu, proses menampilkan atau menghitung sesuatu. Nah, di dalam baris kode itu nanti misalnya kita mengeluarkan sebuah hasil di sana. Nah, jika kita menggunakan baris kode itu terus-menerus, maka program kita atau kode program kita menjadi tidak efisien atau tidak bekerja dengan baik. Nah, untuk itulah function atau fungsi ini kita perlukan. Function atau fungsi adalah sebuah bagian dari program yang dibuat khusus untuk mengerjakan sebuah tugas tertentu. Nah, bentuk umum dari fungsi atau function ini adalah seperti ini. Def, kalau di Python dituliskan dengan keyword def terlebih dahulu, diikuti dengan nama fungsi, jadi def, kemudian spasi nama fungsi, kemudian dalam kurung ada parameter di dalam. Oke, contoh membuat function seperti ini. Misalnya kita mau membuat sebuah tampilan hello world. Nah, di sini functionnya kita beri nama hello world. Kemudian dalam kurungnya itu tidak ada parameter karena hanya fungsi sederhana. Kemudian di dalam functionnya itu ada print hello world. Nah, ketika kita sudah membuat fungsinya, kita tinggal memanggil fungsinya yang telah dibuat tadi dengan cara kita menuliskan nama fungsinya dan juga buka kurung dan tutup kurung pada kode berikutnya. Nah, jadi bisa ditampilkan print kalimat hello world tadi. Oke. Jadi begitulah cara membuat fungsi yang sederhana. Nah, berikutnya kita lihat jenis-jenis fungsi, ada beberapa. Nah, yang pertama adalah fungsi atau function tanpa return dan tanpa parameter. Jadi seperti kita ketahui tadi, format penulisan atau bentuk umum dari penulisan fungsi ada parameter ataupun tidak ada parameter ya. Nah, jenis fungsi yang pertama yaitu tanpa return dan tanpa parameter. Contohnya seperti ini. Misalnya kita mau menampilkan sebuah looping di dalam fungsi. Nah, kita bisa tulis di sini def fungsi tanpa parameter. Jadi tidak di dalam kurungnya itu yang kita sebut sebagai parameter ya di sini. Jadi kalau ada parameter di sini berarti itu ada parameter. Tapi tidak ada ya di sini di contoh ini karena ini fungsi tanpa return dan tanpa parameter. Jadi dalam fungsi ini kita hanya mau ngeprint looping dari beberapa angka, di mana kita menentukan, kita sudah belajar ya tentang looping. Kita menentukan start dan juga di sini ada stopnya. Startnya 1 dan stopnya 5. Jadi loopingnya akan dari 1 hingga 4 ya. Nah, nanti hasilnya kita panggil di bawah nama fungsinya yaitu fungsi tanpa parameter.
dan nanti hasilnya keluar looping ke-1, looping ke-2 hingga looping ke-4. Nah, itu jenis fungsi yang pertama. Jenis fungsi yang kedua, fungsi tanpa return dan berparameter. Kalau tadi tanpa return, tanpa parameter ya. Nah, berikutnya adalah fungsi tanpa return tapi memiliki parameter. Contoh, definisi fungsi berparameter. Nah, di dalam tanda kurung ini ada batas akhir. Batas akhir ini yang disebut dengan parameter. Jadi, parameter itu adalah sebuah variabel yang dipassing, yang di dalamnya ada sebuah nilai yang dipassing atau yang dikirim ke dalam fungsi ini. Jadi di fungsi ini, fungsi berparameter ini nanti ada sebuah nilai yang dikirim di batas akhir ini. Kemudian di dalam fungsi berparameter ini yang tanpa return ya, yaitu kita melakukan looping juga, di mana looping ini mulai dari range 1 untuk startnya, dan batas akhirnya itu kita kirim berdasarkan parameter yang di input atau parameter yang dikirim dari pemanggilnya, fungsi pemanggilnya. Jadi for i in range 1, mulai dari 1, kemudian nanti batas akhirnya itu berdasarkan parameter yang di atasnya ini ya. Kemudian kita print looping ke i. Nah, fungsi berparameter ini kita panggil di bawah, dan di parameternya kita taruh nilainya yang dikirim, yang mau kita kirim. Jadi nilai 7 ini adalah nilai yang kita tentukan sendiri, yang kita kirim ke fungsi yang di atas ini. Jadi batas akhir ini jadinya 7 nilainya. Jadi batas akhir di atas ini nilainya jadi 7. Jadi nanti looping ini akan mulai dari 1 hingga sampai 6. Karena kita kirim dari bawah sini nilainya adalah 7. Oke. Jadi looping ke-1, looping ke-2 hingga looping ke-6 jadinya. Nah, contoh atau jenis-jenis fungsi yang ketiga yaitu function dengan return tanpa parameter. Jadi dengan return tapi tanpa parameter ya. Nah, contohnya seperti ini. Def luas lingkaran. Nah, di sini kita mau hitung luas lingkaran misalnya. Di dalam fungsi ini kita membuat variabel jari-jari. Kita tahu bersama luas lingkaran itu 22/7 atau 3,14 kali jari-jari kali jari-jari, atau pi kali r kali r, atau pi kali r pangkat 2. Nah, di sini kita buat dulu variabel jari-jari sama dengan 10. Kemudian luas sama dengan 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Kemudian di akhir dari fungsi ini ada return, namanya return luas. Return itu apa? Return adalah sebuah fungsi pemanggilan untuk mengembalikan nilai. Jadi sebuah fungsi yang ditulis dengan keyword return, kemudian setelah keywordnya ada sebuah nilai. Misalnya di sini adalah return luas, ini adalah sebuah variabel luas, di mana kita setelah pada waktu kita nanti memanggil fungsi ini, maka variabel luas ini akan dikembalikan kepada fungsi pemanggilnya. Jadi luas ini akan dikembalikan nilainya. Jadi setelah dihitung luasnya di atas, luas sama dengan 3,14 kali jari-jari kali jari-jari, disimpan di luas, dan nilai dari luas ini akan dikirim kembali. Jadi return itu untuk mengembalikan nilai kepada fungsi pemanggilnya. Nah, di sini kita lihat fungsi pemanggilnya itu luas lingkaran. Jadi ketika kita tulis luas lingkaran, maka nilai dari variabel luas itu dikembalikan, dan hasilnya adalah 314,0. Karena ketika kita mengalihkan 3,14 kali jari-jari kali 10 ya, kali jari-jari kali jari-jari, jadi 3,14 kali 10 kali 10 hasilnya adalah 314,0. Seperti itu.
kemudian function dengan return, dan berparameter. Nah, ini function yang memiliki return dan juga parameter. Nah, contoh kita di sini mau menghitung luas segitiga. Nah, di sini ada parameternya 2 yang dikirim, yaitu alas dan tinggi. Kita tahu rumus dari segitiga itu adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Rumus dari luas segitiga adalah 1/2 kali alas kali tinggi, atau 0,5 kali alas kali tinggi. Nah, di sini alas kita lambangkan dengan A, kemudian tinggi kita lambangkan dengan T. Jadi di dalam fungsi ini kita mengirim 2 parameter, yaitu A dan T, atau alas dan tinggi. Kemudian di dalam fungsi ini kita menghitung luas dari segitiga. Luas sama dengan 0,5 kali A kali T. Jadi A yang dikirim nanti dari fungsi pemanggilnya itu, dan juga T yang dikirim itu nanti digunakan dalam perhitungan luasnya. Kemudian di terakhir dari programnya kita menggunakan return, atau kita mengembalikan lagi sesuatu nilai ke fungsi pemanggilnya. Jadi hasil perkalian luas ini dikembalikan melalui fungsi return di bawah ini, melalui keyword atau perintah return. Jadi return luas. Jadi kalau ada fungsi pemanggil yang memanggil fungsi ini, fungsi luas segitiga, maka akan mendapatkan hasil dari perhitungan variabel luas ini. Nah, kita lihat di bawah, di sini adalah fungsi pemanggilnya. Jadi ketika kita panggil fungsi luas segitiga, kita kirim di sini ada nilai untuk alas itu 3 dan nilai untuk tinggi itu 2. Jadi kita kirim di sini 2 nilai, yaitu 3 dan 2. 3 untuk alas dan tinggi 2 untuk tinggi. Jadi nanti di sini, di atas ini, A itu jadi 3, kemudian T itu jadi 2. Sehingga pada perhitungan luas di dalam fungsi ini, yaitu 0,5 kali 3 kali 2. Nah, kalau 0,5 kali 3 kali 2 kita bisa hitung ya. 3 kali 2 kan 6. 6 bagi 0,5 atau bagi 1/2 itu 3. Nah, setelah dapat 3 disimpan di variabel luas, kemudian variabel luas itu dikirim kembali nilainya. Jadi waktu dikirim kembali itu hasilnya itu 3 kan. Nah, itu muncul di bawah kalau kita panggil fungsi luas segitiga ini. Jadi waktu panggil fungsi luas segitiga, kalau kita kirim 3 dan 2, maka hasilnya adalah 3,0. Karena 0,5 kali 3 kali 2. Oke. Nah, yang terakhir function dengan parameter default atau default argument. Jadi tadi kan ada fungsi yang ada parameternya, kemudian ada fungsi yang tidak ada parameternya. Nah, berikut ini adalah contoh fungsi di mana jika kita ingin menggunakan parameter maupun tidak menggunakan parameter, fungsi tersebut bisa dipanggil. Jadi misalnya seperti ini, def luas persegi panjang, di mana di dalam parameter dari fungsi ini, yaitu P sama dengan 5, itu kita tentukan ada variabel P dan variabel L. Kita berbicara di sini tentang luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar ya, kalau luas persegi panjang. Nah, di sini ada 2 variabel untuk parameter dari fungsi ini, yaitu P sama dengan 5 dan L sama dengan 6. Jadi di sini kita tentukan langsung nilai dari parameternya, yaitu P sama dengan 5 dan L sama dengan 6. Nah, nilai parameter ini akan dipakai jika fungsi pemanggilnya itu tidak memberikan nilai. Jadi ini nilai defaultnya atau nilai standarnya. Kalau fungsi pemanggilnya tidak memberikan nilai, memberikan nilai dalam parameternya, maka P-nya dengan otomatis akan sama dengan 5 dan L dengan otomatis akan sama dengan 6. Nah, di sini dalam fungsi ini kan luas sama dengan panjang kali lebar seperti rumus persegi panjang ya. Kemudian di terakhir ada return luas. Nah, di sini kita lihat luas persegi panjang. Di sini
pemanggil yang pertama ini tidak mengirimkan nilainya. Ini pemanggil ya, ini pemanggilan fungsi di atas. Nah, luas persegi panjang di dalam kurung tutup kurung, tidak ada passing parameter, tidak ada penentuan parameter di sini. Nah, ini fungsi ini tetap akan bisa jalan karena kita sudah tentukan parameternya. Parameter defaultnya, parameter standarnya yaitu P sama dengan 5 dan L sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 5 kali 6. 5 kali 6 kan hasilnya 30 ya. Jadi karena luas di sini P kali L, hasilnya adalah 5 kali 6 yaitu 30. Jadi yang pemanggilan pertama ini tanpa diisi parameternya. Sedangkan pemanggilan kedua yaitu diisi parameter yaitu 2 dan 3. Di mana P-nya itu bukan lagi 5 dan L bukan lagi 6. Karena kita di sini ditulis 2 dan 3. Jadi yang 5 dan 6 ini terjadi jika tidak diisi parameter di dalamnya. Tapi kalau diisi maka parameter ini yang digunakan. Sehingga di sini panjang kali lebar yaitu 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini kita membuat sebuah program untuk menggunakan konsep-konsep function, perulangan, if else, input dan output. Kemudian untuk menghitung beberapa bangun ruang berikut. Luas segitiga, luas persegi, luas lingkaran, luas persegi panjang gitu ya. Nah, kita akan menggunakan semua fungsi yang kita sudah pelajari yaitu function, perulangan, if else, input, output. Jadi dalam satu program semua ini ada. Hanya dalam satu program ya. Oke, mari coba kita membuat program seperti ini. Baik, saat ini kita akan membuat program sederhana ini. Dan di sini di soalnya kita akan membuat program dengan menggunakan konsep function, perulangan, if else, input, output, di mana untuk menghitung luas segitiga, luas persegi, lingkaran, luas persegi panjang, lingkaran, dan luas persegi. Kemudian kita buatlah dalam sebuah menu sehingga bisa dipilih masing-masing perhitungan bangun ruang tersebut. Kemudian serta tampilkan output perhitungan setiap bangun tersebut. Nah, di sini pertama kita akan membuat menunya dulu. Jadi di sini saya buat menu print ini saya akan membuat menunya dulu berupa print outputnya, kemudian print 1. Menu pertama itu untuk menghitung luas segitiga, jadi hitung luas segitiga. Oke, kemudian yang kedua print 2 itu hitung luas persegi panjang. Luas persegi panjang. Oke, nah ini saya copy aja. Yang berikut itu hitung luas lingkaran, yang ketiga lingkaran. Kemudian yang keempat itu hitung luas persegi. Oke, jadi ada 4 menu bangun ruang yang mau dihitung. Nah, ini kita rubah dulu menu ketiga, menu keempat, dan kita tambah satu menu lagi untuk exit. Print 5 untuk exit. Oke. Nah, kemudian kita mau buat menu ini bisa berulang-ulang ya.
Jadi menu-menu ini nanti bisa berulang-ulang. Nah, untuk itu kita pakai konsep while. Di sini saya buat dulu satu variabel namanya jawab. Jawab sama dengan y atau yes. Kemudian di sini saya buat while jawab sama dengan y kecil or, jadi atau jawab sama dengan y besar, maka akan mengulang ini. Jadi kita masukkan ini while-nya dibuka tanda petik 2.2. Nah, kita masukkan ini di indentasinya while. Jadi print ini dimasukkan di indentasinya while dengan cara satu tab. Ini artinya semua print-print ini berada di dalam while. Jadi selama while-nya itu yes, maka menu-menu ini akan diulang. Oke. Kemudian kita buat variabel untuk menyimpan pilihannya. Jadi satu variabel di dalamnya kita beri nama saja pilih. Pilih sama dengan, nah variabel ini berupa inputan, jadi nanti user akan menginput pilihan dari menu ini. Dari menu-menu ini disimpan di variabel pilih ini. Untuk itu pilih sama dengan input. Kita masukkan pilih menu. Ini menunya dipilih. Oke. Kemudian baru kita pakai if else untuk membuat proses pemilihan. If pilih, jadi kalau sudah dipilih, if pilih sama dengan 1, jadi kalau pilihannya itu 1, maka apa yang kita lakukan, kita akan hitung luas, ini lupa, oke. Kita akan hitung luas segitiga. Nah, untuk hitung luas segitiga kita harus pakai function sesuai dengan di soal. Jadi luas segitiga gunakan function tanpa return dan tanpa parameter. Oke, jadi kita bikin sebuah function, misalnya di sini namanya hitung segitiga. Ini tanpa return dan tanpa parameter. Oke. Kemudian di atas kita buat fungsinya. Def hitung segitiga. Oke, ini function yang tanpa parameter, tanpa return dan tanpa parameter. Jadi di dalam kurungnya ini tidak ada parameter nanti. Nah, luas segitiga kita tahu ya, luas segitiga itu 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, kita tentukan dulu alasnya. Alas sama dengan, kita pakai inputan aja, input. Jadi nanti user yang mau input alasnya. Input, masukkan alas. Oke, jadi user yang nanti masukkan alasnya. Kemudian untuk tinggi, alas kita lambangkan dengan A, tinggi kita lambangkan dengan T. T itu sama dengan input, masukkan tinggi. Jadi tinggi dan alas itu masukkan dari usernya. Nah, berikut hitung luas ya. Luasnya, luas sama dengan, jadi 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, 1/2 itu kita ubah dalam bentuk desimal aja, jadi 0,5. 0,5 kali alas kali tinggi. Oke. Kemudian karena fungsi ini tidak menggunakan parameter dan juga tidak tanpa return dan tanpa parameter, jadi kita print langsung hasilnya di sini. Print, karena tidak ada yang mau di return, dikembalikan. Print luas segitiga
sama dengan koma luas. Jadi kita print aja di sini langsung ya. Kemudian setelah ini pilihan sama dengan 1, kita buat pilihan yang kedua, yaitu kita menggunakan elif. Di Python ya, gunakan elif. Elif pilih sama dengan 2. Oke. Nah, yang kedua ini hitung persegi panjang. Berarti hitung persegi panjang. Nah, di sini setiap nama function ini saya pakai underscore. Kenapa? Karena kita tidak bisa pakai spasi. Jadi nama variabel, nama function itu tidak boleh pakai spasi. Jadi harus pakai underline seperti ini. Underline. Oke. Nah, di sini kita lihat hitung persegi ini di soal, hitung persegi panjang di soal itu gunakan function dengan return tanpa parameter. Jadi tanpa parameter tapi ada returnnya. Jadi kita buat dulu di atas deh functionnya, def hitung, ini agak turun sedikit, def hitung persegi panjang. Oke. Ini tanpa return, gunakan return dengan return dan tanpa parameter. Karena tanpa parameter, jadi tidak ada parameter di dalam sini, tidak ada. Jadi kita langsung aja di dalam, tapi nanti ada returnnya ya. Jadi kalau luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Ya, kita tentukan lagi panjang sama dengan input, masukkan panjang ya. Oke, kemudian lebarnya juga L sama dengan, jadi panjang kita pakai P, lebar itu kita pakai L. L sama dengan input, masukkan lebar. Oke. Jadi panjang dan lebarnya di input dari user. Kemudian luas sama dengan panjang kali lebar. Oke. Nah, di sini karena fungsi ini yang di soal minta fungsi dengan return. Jadi kita harus return luas. Kita akan return luasnya. Nah, jadi hasil dari pemanggilan fungsi ini adalah luas. Luas yaitu panjang kali lebar tadi yang sudah diinput oleh user. Nah, untuk itu kita print keterangan tentang luas persegi panjang ini di bawah, di dalam elifnya ini kita print. Kita print ya. Luas persegi panjang sama dengan, nah gitu ya. Nah, di belakang nambah tutup kurungnya. Oke, jadi luasnya kita print langsung dalam elifnya. Oke, jadi fungsi yang kedua sudah. Sekarang kita buat fungsi yang ketiga. Elif juga. Kita pakai elif, pilih sama dengan 3 sekarang. Oke, jadi kalau pilihnya 3, print. Kita sekarang kalau yang ketiga ini hitung luas lingkaran. Jadi hitung lingkaran. Kita akan hitung lingkaran. Oke, kita buat dulu lagi fungsinya di atas, def hitung lingkaran. Def hitung lingkaran. Ini di soalnya yaitu gunakan function tanpa return dan berparameter. Nah, ini harus ada parameternya. Nah, parameternya kita pakai, harus ada satu parameter di sini, pakai satu variabel. Nah, kita lihat dulu. Lingkaran memiliki rumus luasnya yaitu 22/7 kali jari-jari kali jari-jari atau
3,14 kali jari-jari kali jari-jari, atau pi kali R. Nah, kita bisa mengirim satu parameter yaitu jari-jari di sini. Nah, jari-jari itu biasanya dilambangkan dengan R. Ya. Oke, jadi pakai R saja di sini. Kemudian kita hitung luas. Luas sama dengan 3,14. Kita ambil pi-nya itu 3,14 aja. Kali R yang ada di variabel ini, di parameter. Kita taruh di bawah R kali R. Jadi kita dapat luas lingkaran. Nah, di soal yang luas lingkaran itu tanpa return. Jadi sudah ada parameternya tanpa return, jadi langsung kita print di sini. Kita print di sini adalah luas lingkaran sama dengan luas, ya. Kita print luasnya, oke. Nah, di bawah sini kita tinggal masukkan jari-jarinya, oke. Nah, jadi di sebelum hitung lingkaran kita gunakan dulu input di sini. Jari-jari kita lambangkan aja dengan R sama dengan input, masukkan jari-jari, oke. Kita masukkan jari-jari di sini. Kemudian kita masukkan R-nya di dalam parameter pemanggilnya. Nah, pemanggilan fungsinya kita masukkan R-nya. Jadi nanti input jari-jari di sini akan dibaca di sini, di fungsinya di sini. Jadi jari-jarinya berapa nanti akan dimunculkan di situ. Oke, kita masuk di yang keempat yaitu luas persegi. Pakai elif lagi. Elif pilih sama dengan 4. Maka di sini kita hitung persegi ya. Oke, di sini persegi di soal gunakan function dengan return dan berparameter. Nah, ini harus ada function return dan juga parameter. Function yang memiliki return dan juga parameter. Kita buat dulu di atas juga kembali fungsinya def hitung persegi. Nah, ini harus ada parameternya. Nah, kita lihat persegi ini kan rumusnya sisi kali sisi. Nah, kita bisa jadikan sisi sebagai parameter atau S. Kita pakai S saja ya. S itu sebagai sisi atau parameter. Oke. Kita masuk. Luas sama dengan S kali S ya, atau sisi kali sisi. Ini juga bisa kita tulis misalnya sisi, maka di sini bisa tulis sisi kali sisi, gitu ya. Jadi sisian di sini adalah nama yang harus sesuai dengan di parameter sini, oke. Nah, ini harus ada returnnya karena di soal bilang gunakan function dengan return dan berparameter. Jadi harus ada return, makanya kita harus pakai return. Nah, returnnya adalah luasnya gitu, supaya kita mengembalikan nilai ke bawah. Nah, di fungsi hitung perseginya, di pemanggilnya, di sini kita tinggal mengirim satu variabel sisi seperti di atas jari-jari. Kita buat dulu sisi sama dengan input, baru kita masukkan sisi persegi. Oke. Kita masukkan sisi persegi, itu turun 2 kali. Nah. Oke. Kemudian kita tinggal masukkan di fungsi pemanggilnya sisi. Oke. Nah, kemudian untuk printnya kita tambahkan di sini print luas persegi
sama dengan, nah gitu ya, kita tambahkan di sini. Nah, oke, sudah 4 fungsinya sudah. Sekarang yang terakhir yaitu pilihan exit. Kita pakai else. Jadi kalau else itu pilihan exitnya itu kita harus mengubah variabel jawabnya jadi selain y. Jadi kita misalnya jawab di sini sama dengan n supaya dia tidak berulang lagi karena kita mau exit. Oke, sudah. Jadi seperti ini hasilnya. Ini tinggal kita save. Kita save as. Saya akan save-nya di desktop. Oke, di sini pilih dulu save as type-nya ini all file. Kemudian pilih di desktop. Kemudian saya beri nama di sini misalnya function bangun ruang .py. Jadi saya beri nama function bangun ruang.py. Saya simpan di desktop. Oke, saya save. Jadi kalau mau pakai .py di belakang harus ini all file ya, jangan sampai lupa. Ini harus all file. Jadi harus rubah yang teks dokumen ini jangan pakai ini tapi pakai all file. Saya save di desktop. Ini sudah aktif, saya replace saja. Oke. Kemudian setelah di save kita mau jalankan. Jalankannya pakai cmd. Kita buka dulu cmd kita. Kita klik aja di start, kemudian klik cmd. Oke. Oke, di sini cmd-nya. Nah, waktu buka cmd ini saya di C user multicom. Saya lihat isi direktori di sini dengan cara saya ketik dir atau dir. Saya enter. Nah, ini isi direktori dari user multicom. Nah, di sini ada desktop. Di sini ada desktop. Jadi saya mau, karena tadi saya simpan file function bangun ruang ini di desktop. Jadi saya mau buka desktop. Dengan cara saya ketik cd spasi desktop. Nah, ya, spasi desktop seperti ini ya. Saya enter. Nah, ini saya sudah buka desktop. Kemudian saya lihat lagi isi dari desktopnya. Saya mau cari function bangun ruang .py. Nah, ini ada function bangun ruang .py. Jadi setelah di desktop ini, karena sudah di sini filenya, saya langsung pakai Python. Python function bangun ruang .py. Seperti ini. Oke, saya enter. Nah, hasilnya keluar ya. Langsung keluar 5 menu yang tadi. Saya tinggal pilih. Misalnya saya mau pilih luas segitiga. Oke, masukkan alas. Misalnya saya masukkan alas 3. Tinggi 2. Saya enter. Nah, luas segitiga sama dengan 3,0 karena 1/2 kali alas kali tinggi. 3 kali 2, 1/2 kali 3 kali 2. Jadi kalau 3 kali 2 kan 6. 6 bagi 2. 3 ya, jadi dapat 3,0. Nah, itu luas segitiga. Sekarang kita coba yang menu 2. Menu 2 persegi panjang. Oke, masukkan panjang. Panjangnya misalnya saya masukkan 2. Oke, lebarnya saya masukkan 4. Nah, luas persegi panjang sama dengan 8 karena luas persegi panjang kali lebar. Panjang 2 kali 4 jadi 8. Panjang kali lebar. Oke, yang berikut saya coba hitung luas lingkaran. Misalnya saya hitung luas lingkaran itu saya masukkan berarti 3, menu ketiga. Masukkan jari-jari. Misalnya jari-jarinya saya masukkan 10. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kemudian hitung luas persegi. Saya masukkan 4. Ya. Masukkan sisinya misalnya 6. Nah, hasilnya yaitu luas persegi itu sisi kali sisi. 6 kali 6, 36. Kemudian saya pilih exit. Yang kelima. Ya, kita langsung keluar dari program Python-nya. Ya, demikian untuk program Python-nya. Silakan dicoba dan selamat belajar. Terima kasih.